masih diliputi suasana bertepatan dengan beberapa hari yang lalu, tepat dengan Maulid, tepat dengan waktu dan hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke pembahasan kita kali ini, khususnya di pembahasan fikih tentang pelaksanaan sholat bagi seseorang yang dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan bermusafir. Di dalam bermusafir atau dalam perjalanan, mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah sholat jamak dan sholat qashar. Ini buat teman-teman, buat jamaah semua sekalian, sebagai solusi, sebagai dispensasi ketika kita dalam keadaan perjalanan. Karena ada salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Innallaha yuhibbur rukhsah. Allah itu suka ketika kita melakukan, ketika kita mengerjakan keringanan, ketika kita mengerjakan hal-hal yang ada unsur keringanan, dispensasi. Contoh, ketika seseorang yang sholat, saking emang dia melaksanakan sholat sebagai kewajiban, tidak bisa berdiri, maka dia melaksanakan sholat dalam keadaan duduk dan dia tetap melaksanakan. Di pembahasan kita kali ini, seseorang yang dalam keadaan bepergian, meskipun dalam keadaan bepergian, karena kalau dalam keadaan bepergian itu, dalam keadaan musafir itu memang banyak masyaqqah, banyak kesulitan, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan kalau kita pikir-pikir enakan di rumah, rebah bisa, nyantai bisa, ngopi tenang kalau di rumah. Cuma kalau ada kata lagi dalam keadaan perjalanan, tidak bisa begitu. Nah, karena ada masyaqqah, ada kesulitan ketika kita dalam keadaan perjalanan, maka Allah Ta'ala memberikan kita dispensasi, diantaranya melaksanakan sholat secara jamak dan melaksanakan sholat dalam keadaan qashar. Perlu digarisbawahi, semua sholat yang boleh dijamak itu belum tentu bisa diqashar. Tetapi semua sholat yang qashar boleh untuk dijamak. Jadi semua sholat yang jamak, yang dihimpun, yang digabung satu waktu, awalnya dua waktu menjadi satu waktu, tidak semuanya itu boleh diqashar. Tetapi sholat yang boleh diqashar sudah tentu dia juga boleh melaksanakan dalam keadaan dijamak atau digabung. Contoh, jamak itu bukan hanya sholat yang digabung dalam satu waktu, bukan hanya dalam pembahasan musafir. Ketika kita dalam keadaan di masjid pun dan ada hujan ketika melaksanakan sholat, di waktu sholat yang pertama, khususnya jamaahnya jamaah takdim. Kalau takhir kan melaksanakan sholatnya di waktu yang kedua. Khususnya di jamaah takdim, kita kondisinya ada di masjid, ada hujan, lebat. Kalau kita pulang setelah melaksanakan sholat yang pertama tadi, belum tentu sholat asar kita berjamaah. Maka diberikan keringanan, boleh melaksanakan sholat zuhur plus melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Jadi sholat yang kedua ditarik di waktu sholat yang pertama. Sholat maghrib dengan sholat isya, hujan gede di waktu maghrib, belum tentu nanti kalau hujannya reda kita setelah sholat maghrib pulang terus kita balik lagi ke masjid, maka boleh melaksanakan sholat jamak takdim, isya ditarik ke maghrib, dengan catatan pertama terjadinya pelaksanaan sholat tersebut di waktu sholat yang pertama, yang kedua melaksanakan sholatnya itu dalam keadaan di masjid, yang ketiga harus melaksanakannya dalam keadaan berjamaah, tidak boleh melaksanakan sholat sendiri. Itu sholat yang digabung, kecuali bukan di dalam pembahasan sholat dalam keadaan musafir. Sholatnya dijamak, tetapi melaksanakan sholat seperti itu tidak boleh diqashar. Artinya ketika melaksanakan sholat zuhur di masjid, hujan,
asar dilaksanakan di waktu zuhur, maka tetap melaksanakan sholatnya hanya 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat, tidak boleh dikosor. Sholat isya dilaksanakan di waktu maghrib karena di waktu maghrib kebetulan hujan lebat, maka sholat isyanya yang dikerjakan di waktu maghrib dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan cara jamak takdim, isyanya nggak boleh 2 rakaat, tetap harus 4 rakaat. Makanya tadi semua sholat yang dikosor sudah tentu boleh dijamak, tetapi sholat yang dijamak, contoh tadi, tidak semuanya harus dikosor. Atau dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, yang sakitnya payah, gak bisa ngapa-ngapain, yang mungkin mau wudhu aja perlu bantuan orang, maka seseorang yang mengalami ujian seperti itu boleh melaksanakan sholat dalam keadaan dijamak, mau jamak takdim atau jamak takhir, mau dikerjakan di waktu sholat pertama atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Yang penting sakitnya sakit parah, bukan cuma timbang muyeng doang, bukan cuma timbang sakit gigi doang, sholat jamaah cuma sakit gigi doang, bukan cuma pegel-pegel doang, ini sakit-sakit payah. Bahkan ketika melaksanakan sholat dia nggak bisa berdiri, bahkan ketika dia melaksanakan sholat bisanya duduk atau rebahan. Padahal kalau seperti itu kan dia khawatirkan ketika dia mau duduk kagak ada yang bantuin, ketika dia mau bangun kagak ada yang bantuin buat bangun. Maka untuk orang yang seperti itu boleh melaksanakan sholatnya di jamak atau digabung sebagai dispensasi, sebagai keringanan untuk para hamba, untuk hamba Allah yang mau tetap melaksanakan sholat meskipun dirinya dalam keadaan payah. Tapi sholat tersebut dilaksanakan hanya boleh di jamak, tapi tidak boleh dikosor. Tetap zuhur 4 rakaat, tetap asar 4 rakaat, tetap isya juga harus 4 rakaat. Makanya semua, saya ulang, semua yang sholat di kosor sudah pasti harus atau boleh dijamak, tapi tidak semua sholat yang dijamak harus atau bisa dilaksanakan dalam keadaan di kosor. Alhamdulillah di pembahasan sholat jamak kita sudah bahas bahwa sholat jamak tersebut ada jamak takdim, ada jamak takhir, yang memiliki kriteria tertentu, yang memiliki persyaratan tertentu. Kalau jamak takdim berarti di sholat waktu pertama, kalau jamak takhir di waktu yang kedua. Apa perbedaannya? Di antaranya ketika kita melaksanakan sholat jamak takdim, maka melaksanakan sholat yang keduanya di waktu sholat yang pertama, dan di waktu sholat yang pertama tadi dia dalam keadaan masih bepergian. Contoh ketika melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, melaksanakan sholat zuhur dulu, setelah itu baru melaksanakan sholat asar. Posisi kita masih dalam keadaan di perjalanan. Dan kalau kita naik misalnya pesawat atau naik misalnya kita ya kadang aja sholat di pesawat, sholat zuhurnya kita masih di mana, terus dalam jarak waktu beberapa menit kita udah sampai di daerah Jakarta misalnya. Nah, maka ketika melaksanakan sholat jamak takdim tadi, dilaksanakannya kedua sholat ini, khususnya di sholat yang pertama masih dalam keadaan di perjalanan. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat jamak takdim harus didahulukan sholat yang pertama. Setelah itu baru sholat yang kedua. Sholat asar digabung dengan zuhur, maka harus melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu baru melaksanakan sholat asar. Maghrib dengan isya, maka harus melaksanakan sholat maghrib dulu, habis itu baru sholat isya. Itu ketentuannya, ketentuan di dalam sholat jamak takdim, sholat yang digabung di waktu sholat yang pertama. Untuk waktu sholat yang kedua ketika kita melaksanakannya, maka boleh sholat yang pertama dulu, setelah itu sholat yang kedua, boleh sholat yang kedua dulu, setelah itu baru sholat yang pertama. Sholat zuhur asar, zuhurnya dilaksanakan di waktu asar, berarti kan jamaknya jamak
takhir, maka boleh zuhur dulu setelah itu asar, boleh asar dulu setelah itu zuhur. Kenapa demikian? Boleh zuhur dulu setelah itu asar karena zuhur lebih dulu setelah itu asar. Kenapa asar diperbolehkan? Karena asar itu waktu sholat tersebut, maka boleh duluan. Begitu juga maghrib dengan isya. Nah, itu diantara perbedaan sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Dan ketika melaksanakan sholat jamaah takhir, maka di sholat yang pertama harus ada niat dalam hati. Ya Allah, saya mau melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Itu di waktu zuhur. Ibarat kayak kita laporan ke Allah, bukannya kita nggak mau ngerjain sholat yang pertama, tapi kita ngerjain sholat yang pertama itu ngerjainnya di sholat yang kedua. Laporan dulu dalam hati aja, ya Allah, saya mau ngerjain sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Itu terjadi niatnya, kita ngucapin di dalam hati seperti itu di waktu sholat yang pertama. Kalau kita belum ada niat kayak gitu, kita belum ngucapin kayak gitu, maka sholat zuhurnya seolah-olah sholat zuhur yang diqodho, karena dia nggak ngerjain. Maghrib dengan isya, maghribnya di waktu sholat isya, maka di waktu sholat maghrib kita harus ada niat. Ya Allah, saya ngerjain sholat maghribnya nanti di waktu sholat yang kedua misalnya. Atau tiba-tiba ketika melaksanakan perjalanan arah pulang di tol, sholatnya ntar aja dah kalau udah di rest area, sholat maghribnya ntar aja kalau udah rest area, ngerjain di jamaah takhir. Tahu-taunya udah sampai di rest area terakhir mana tuh? Cibubur ya, rest area terakhir ya, Cibubur ya. Pas udah sampai di Cibubur, dia dalam keadaan ketiduran di perjalanan. Sampai di Cibubur dia ketiduran, sampai di terminal baru dia melek, sementara maghrib dengan isyanya belum dia kerjain. Kayak akan tidur, namanya di perjalanan lagi capek-capeknya. Maka maghribnya yang dia nggak kerjain tadi harus diqodho, harus diqodho. Terus isyanya gimana? Isyanya sholat biasa, karena di waktu isya dia, kecuali sampainya subuh, maka double, maghrib qodho, isya qodho, bayangkan waktu qodhonya. Nah itu ketika melaksanakan perihal ketika melaksanakan sholat jamaah. Kemudian bagaimana ketentuan sholat qashar? Syarat qashar itu ada 7. Baru kita masuk pembahasan tentang sholat qashar. Pertama, melaksanakan sholat qashar harus jaraknya 2 marhalah. Di sini para ulama berbeda pendapat, tapi sekitar 84 km dari kita ke kota tujuan, dari kita ke tempat tujuan itu udah dianggap 2 marhalah. 84. Puncak udah 84. Udah ya? Contoh misalnya Cianjur dah. Cianjur udah ke bawah. Bandung misalnya contohnya udah sampai 84. Maka kalau dari rumah kita udah tahu tujuan kita ke Bandung sekitar 80 sampai 90 km lebih, berarti udah 2 marhalah. Maka boleh dia melaksanakan sholat qashar dan sholat jamaah. Kalau qashar dong boleh nggak? Boleh. Jamaah dong boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya kita digabung. Kalau udah qashar udah pasti jamaah. Kalau udah jamaah udah bakal qashar kalau di perjalanan. Jadi jaraknya harus ada 2 marhalah atau sekitar 84 km. Di sini yang harus kita terangkan di garis bawahi, ada jarak dari tempat kita tinggal sampai ke kota tujuan, sampai ke tempat tujuan, ada daerah yang boleh kita melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Ini dua pembahasan yang berbeda. Kita mau ke Bandung 90 km, oke. Meskipun kita belum sampai di Bandung, jadi kita melaksanakan sholat qashar jamaahnya nggak harus masih di Bandung. Di perjalanan pun boleh kita melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Yang penting tujuannya udah sampai. Yang penting tujuannya udah ketahuan sekitar 80 sampai 90 km. Bukan berarti perjalanan harus 2 marhalah ini harus 80 sampai 90 km, taruh 84 sampai 85 km di sono baru ngerjain, kan enggak. Di perjalanan pun kita boleh melaksanakan perjalanan berangkat.
Di perjalanan berangkat pun kita boleh melaksanakan sholat qashar ataupun sholat jamaah. Yang kedua, wa yakuna mubahan, perjalanannya itu diperbolehkan. Contoh perjalanan yang gak dibolehin. Mau mana? Mau nonton konser, mau mancing masih dibolehin. Tapi kalau mancingnya sampai sholat ketinggalan, itu yang bahaya dari situ tuh. Misalnya mancing boleh termasuk perkara mubah, tapi kalau sampai teledor waktu sholat sampai kelewatan, bukan termasuk perjalanan mubah. Cuma mancing timbang di situ doang belum bisa qashar jamaah. Sebelum subuh berangkatnya. Sama aja. Sama aja. Belum jaraknya. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Mau apalagi misalnya mau nyamperin cem-ceman, wadonan, daerah Bandung, mau jauh banget sono. Dari rumah dari tujuan mau ke sono nggak bisa. Meskipun perjalanannya udah 2 marhala, meskipun perjalanannya udah sampai ratusan kilometer. Kalau dari awal tujuannya itu udah tujuan yang nggak diperbolehkan, yang kagak beres, maka dia nggak boleh sholat qashar jamaah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya kalau udah tujuan-tujuan gitu mah boro kepikiran, boro kepikiran sholat qashar dan jamaah. Misalnya. Kemudian wal ilmu bijawazil qasri. Nah ini kita bahas sekarang. Orang boleh melaksanakan qashar dan jamaah adalah orang yang tahu bahwa sholat qashar itu diperbolehkan. Jadi teman-teman semua, jamaah semua, kalau tahu qashar itu boleh, maka dia boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Kalau dia belum paham atau belum tahu kalau sholat itu boleh dikurangin, yang tadinya 4 menjadi 2, dia nggak tahu sama sekali. Maka dia nggak boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Kenapa? Karena kalau dia kerjain suatu ibadah, suatu perihal, tapi suatu perihal ibadah, tapi dia nggak tahu ketentuannya, dia nggak tahu syaratnya, maka dia termasuk bukan orang yang terpenuhi syaratnya. Kita melaksanakan sholat, tapi kita nggak tahu kalau orang yang batal itu nggak boleh sholat. Kita sholat aja, maka sholatnya nggak sah. Karena apa? Karena kita nggak tahu syaratnya. Belum mandi hadas terus dia sholat aja. Ditanya, emang apa nggak mandi hadas dulu? Lah kan sholat ini mah. Emang nggak tahu, maka nggak sah. Jadi harus tahu bahwa di dalam perihal sekarang ini qashar dan jamaah, harus tahu bahwa sholat qashar dan jamaah itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang keempat, niatul qasri dan ihram. Niat qashar dan jamaah ketika takbiratul ihram. Inilah yang membedakan antara yang membedakan antara qashar dan jamaah. Kita ketika melaksanakan sholat jamaah dalam hati mau menggabung sholat itu diperbolehkan meskipun bukan di takbiratul ihram. Sholat zuhur di perjalanan misalnya, terus singgah mau melaksanakan sholat zuhur, asarnya belum ada kemauan buat ditarik di zuhur. Di dalam sholat, dalam hati, biar lebih enak asarnya di waktu sholat zuhur aja dah. Itu padahal dia dalam keadaan sholat zuhur tuh, maka diperbolehkan. Ada niat menggabung, ada niat menjamak, meskipun ada di dalam sholat dan bukan di takbiratul ihram. Jadi lagi niat biasa, sholat zuhur seperti biasa. Tapi di pertengahan, di tahiyat awal misalnya, atau bahkan di rakaat terakhir dia ada niat jamak sholat, menggabung sholat, nanti asar digabung ke zuhur misalnya. Itu kan berarti niatnya bukan di takbiratul ihram. Kalau jamaah diperbolehkan. Tetapi kalau qashar, niat meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2 harus ada di takbiratul ihram. Itu membedakan antara sholat qashar dan sholat jamaah. Kemudian wa takuna sholat rubaiyah. Sholatnya 4 rakaat. Kalau maghrib mau diqashar, mau sholat berapa rakaat? 1,5. Tentang 3 rakaat. Subuh udah 2 rakaat mau diqashar juga. Mau berapa rakaat sholatnya? 1 rakaat. Jadi yang hanya bisa dilaksanakan sholat qashar hanya sholat yang terdiri dari rubaiyah, dari 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Wadawamu safari la tamamiha. Syarat selanjutnya memang ketika melaksanakan sholatnya dia masih dalam keadaan musafir, bukan sudah sampai. Jadi kalau sampai di rumah nggak boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah.
Syarat selanjutnya wala yaqtadiya bi mutimin fi juz'in min sholatihi. Ketika kita melaksanakan sholat qashar atau sehingga mudah dengan sholat jamaah, maka jangan kita melaksanakannya dengan orang yang sholatnya tam, dengan orang yang sholatnya sempurna. Memang kita perginya rombongan, terus yang udah ngerjain sholat duluan, dia sholat zuhurnya 4 rakaat, kita maunya sholat zuhurnya 2 rakaat di qashar, maka kita nggak boleh berjamaah sama dia. Kenapa nggak boleh berjamaah sama dia? Karena dia 4, kitanya 2. Kalau mau berjamaah sama-sama 4. Karena nggak boleh kita yang sholatnya diringkas bermakmum ngikutin orang yang sholatnya full tam, sempurna. Makanya ikhtiarnya, hati-hatinya ketika kita dalam keadaan perjalanan, kalau mau sholat jangan bareng sama penduduk setempat. Kalau penduduk setempat udah pasti sholat datang. Kita singgah di satu masjid, nggak usah bareng sama orang-orang jamaah di masjid itu. Silakan kita bikin jamaah sendiri. Baik itu ketika jamaah berlangsung di depan, kita bikin jamaah di belakang, ataupun jamaah di depan sudah selesai. Boleh-boleh aja. Artinya jangan bergabung, jangan berjamaah, jangan bermakmum dengan orang yang melaksanakan sholatnya secara sempurna atau 4 rakaat. Yaitu ketentuan ketika melaksanakan sholat qashar. Dan sedikit saya ulang terkait pembahasan tadi, ada jarak tempuh, jarak minimal yang mesti ditempuh supaya dia boleh melaksanakan sholat qashar. Ada jarak yang boleh dia melaksanakan sholatnya. Kalau jarak tempuhnya tadi kan 84 sampai 85 bahkan lebih, itu udah sampai. Yang penting kita tahu tujuan kita. Sekarang udah di maps tuh udah enak banget, tinggal kita lihat. Tinggal kita lihat, oh jaraknya sekian kilometer misalnya. Nah, udah ketahuan misalnya. Oh ini udah lebih dari 85 sampai 90. Berarti kalau kita sampai ke tempat tujuan udah boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Dan sholatnya nggak harus di tempatnya, nggak harus di lokasi tempat tujuan, di perjalanan boleh. Mana batasannya? Batasannya ketika kita sudah mujawazatul balad. Batasannya ketika kita sudah melewati kota kita, sudah melewati daerah kita. Niatnya dari sini. Artinya niatnya dari sini, dia dari sini udah tahu, oh jaraknya udah boleh qashar dan jamaah. Kalau untuk masalah niatnya, ya niatnya ketika sholat. Tapi boleh sholatnya ketika kita udah di luar batas kota. Ini kita nih di Jakarta Barat. Jadi satu daerah melewati batasan satu daerah itu ketika sudah memenuhi, kalau kata pengarang Iana, saya Bakar Adimyati itu beliau sebutkan itu, Imam Syatoni Dimyati itu beliau sebutin, ketika udah ada 3 unsur di satu tempat itu, maka itu udah dianggap sebagai daerah kita. Apa aja? Pertama syuruti, pertama itu udah di situ ada polisinya, ada kantor polisi. Di daerah itu ada kantor polisi. Yang kedua ada suk itu ada pasar. Yang ketiga itu di daerah itu ada semacam kayak hakim, atau mungkin kalau di kita sekarang itu semacam kayak KUA lah, kantor urusan agama. Jadi kalau udah ada 3 unsur tadi, pasar ada, karena biasanya kan untuk memenuhi kebutuhan, polisi keamanan ada, atau yang ketiga hakim agama di situ ada. Maka kalau satu daerah itu udah punya 3 unsur tadi, itu udah dianggap sebagai daerah kita. Boleh kita melaksanakan sholat qashar dan jamaah ketika kita udah melewati batasan itu. Taruhlah untuk lebih hati-hati Jakarta Barat. Jakarta Barat kantor polisinya udah ada apa ya? Polres apa Polsek? Polsek ya? Polres udah tingkat kota berarti itu. Pasar induk ada. Jakarta Barat, Cengkareng, apalagi namanya. Hakim ada di Jakarta Barat. Maka ketika kita sudah melewati Jakarta Barat, kita sudah boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah. GLC-nya jangan GLC belah sini, GLC belah sono, udah
tol makanya tol mau udah Jakarta Barat ya. Oh, itu GOC udah Tangerang. Tangerang ya, itu boleh kita melaksanakan sholat qashar jamaah. Lah kok kan masih dekat banget karena udah ngelewatin. Kita mau ke puncak, touring naik motor, lewatnya lewat Ciputat misalnya. Ciputat kan Tangerang Selatan. Kita nih domisilinya di Jakarta Barat. Maka ketika kita di Ciputat atau bahkan Parung sonoan, kita udah mulai melaksanakan sholat qashar jamaah. Kenapa? Karena kita udah melewati Jakarta Barat. Udah melewatin Bangkesan. Kan kalau kota itu kan biasanya kalau di jalan raya, kalau kita mau keluar biasanya ada tulisan tuh pelang Gapura Gede, selamat jalan. Kalau kita pas masuk ke kota itu, kalau ada pelang gede, Gapura Gede biasanya selamat datang. Itu batasan kota namanya. Kalau kita udah melewati batasan itu, maka kita dianggap sudah mujawazatul balad. Ketika kita sudah mujawazatul balad, maka boleh melaksanakan sholat qashar dan jamaah tanpa harus nunggu di tempat tujuan, tanpa harus nunggu ke lokasi tujuan untuk melaksanakan sholat qashar dan jamaah. Mungkin kurang lebih pembahasan singkat di dalam masalah qashar dan jamaah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, pembahasan tentang kalau nggak salah tentang sholat Jumat. Sholat Jumat di kantor gimana tuh? Sholat Jumat di sekolahan, kan biasanya sekolahan tuh ada sholat Jumatnya tuh. Ya. Di mana? Kalau saya disebut dah, misalnya, atau di tempat-tempat yang kiranya nggak biasa sholat Jumat, terus dia ngeliat sholat Jumat, boleh apa nggak? Soal nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Terakhir, sama-sama kita baca Al-Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, Allah Ta'ala berikan kelancaran, khususnya kita semua nih yang lagi belajar, mudah-mudahan diberi kemudahan, meniti karir, mudah-mudahan diberi kelancaran. Juga buat teman-teman remaja semua, buat ada keinginan, ada rencana planning mengadakan Maulid baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini diberi kelancaran dalam pelaksanaan acaranya. Untuk yang dalam keadaan kurang sehat di antara kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan sebagaimana sedia kala, dan yang enggak ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di raudhah min riyadhil ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.